Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Selasa 31 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-22. Referensi Renungan hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 1 sampai dengan 6 dan dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 11. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Saudara-saudari terkasih, menurut Santo Ignatius Loyola, salah satu ciri roh jahat ialah bertindak seperti buaya darat, lebih menyukai kegelapan karena ingin menyembunyikan perbuatan maksiatnya. Terang, kebenaran, dan transparansi ditakutinya. Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Santo Paulus menegaskan bahwa orang Kristiani mestinya bukan merupakan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, melainkan anak-anak terang dan anak-anak siang. Orang yang hidupnya benar tidak takut berterus terang dan transparan. Kebenaran itu memang memerdekakan. Orang seperti ini selalu siap menyambut kedatangan Tuhan. Sementara orang yang hidupnya tidak benar selalu bergerak dalam gelap karena takut ketahuan. Orang seperti ini tidak merdeka, dibelenggu oleh kecemasan dan malah takut akan kedatangan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, setelah penolakan orang Nazaret membuat Yesus beralih ke kota Kapernaum yang terletak di pinggir Danau Galilea, Yesus menjadikan kota itu sebagai basis untuk pelayanannya. Kitab suci tidak mencatat apakah orang-orang di tempat itu sudah mengenal Yesus sebelumnya atau bahkan memiliki hubungan kekerabatan dengan Yesus. Tetapi yang jelas bahwa dengan peralihannya, Yesus memberi kita identitas hingga hari ini, di mana gereja adalah sebagai sebuah bahtera dan kita utusannya adalah penjala jiwa-jiwa. Saudara-saudari terkasih, merintis karya di tempat yang baru, Tuhan Yesus langsung berhadapan dengan tantangan dari pengikut iblis yang menghancurkan martabat manusia. Di Taman Eden, keutuhan martabat manusia pertama runtuh karena jeratan iblis. Sekarang di hadapan Yesus, setan kembali mencoba menghancurkan martabat manusia dengan merasukinya. Jelas manusia itu tidak hidup seperti manusia normal, mungkin tanpa pakaian yang sopan, menebar ketakutan, dan sebagainya. Yesus pun bertindak menunjukkan kuasanya dan mengusir setan tersebut. Inilah indikator awal bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta dan segenap isinya. Saudara-saudari terkasih, pengajaran dan mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus membuat banyak orang di Kapernaum menjadi takjub. Sayangnya, perasaan takjub tersebut tidak menghantarkan iman mereka untuk mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Walaupun masyarakat modern cenderung mengesampingkan peranan iblis, namun itu tidak berarti bahwa iblis lenyap. Malah, dalam ketidakpercayaan manusia, iblis bisa bekerja lebih efektif. Oleh karena itu,
kewaspadaan terhadap kegelapan harus digalakkan sepanjang waktu. Jangan sampai kita terbawa dalam pemahaman yang salah. Ketika kita tidak lagi memandang peranan iblis sebagai hal yang nyata, sikap taubat pun menurun. Kita menutup pintu pengampunan, padahal pengampunan itu penting untuk keselamatan. Saudara-saudari terkasih, orang yang dikuasai oleh roh jahat memang takut pada orang-orang yang hidupnya suci dan benar. Anak-anak kegelapan sebenarnya gentar pada anak-anak terang. Orang-orang yang tak jujur akan selalu merasa terancam dengan kehadiran orang jujur dan bersih. Sebagaimana Yesus disegani oleh orang banyak, kita pun bila setia hidup sebagai anak-anak terang akan disegani. Cara hidup kita yang jujur dan bersih menjadi cambuk bagi orang-orang yang tidak jujur. Akan tetapi sesungguhnya di dalam diri kita pun bercokol setan-setan yang mempengaruhi hidup kita, sehingga tidak berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kita pun membutuhkan Yesus untuk mengusir setan-setan itu, sehingga kita dapat menjalankan pelayanan dan perutusan kita dengan aman dan nyaman. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.